siang, habis sholat zuhur jadi langsung ngajar, masih pakai kopi ya. Bukan kiai ini ya, tapi memang habis sholat jadi biar segar ngajarnya. Selamat berjumpa kembali. Kita akan membahas kelanjutan bahasan pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita ada membahas tentang apa yang dimaksud dengan masing-masing utilities ya, dari Jeremy Bentham yang punya ajaran atau punya ideologi yang mungkin kita sebut dengan cara berpikir utilitarianisme, yaitu masing-masing utilities. Nah, saat ini kita akan membahas yang lebih teknis lagi tentang masalah metodologi dan methods ya, bagaimana melihat ekonomi secara methods dan apa yang objek yang di-study. Jadi kalau kita pastikan tadi bahwa methods adalah berpikir ekonomi untuk melihat perspektif politik ya, yaitu pemilih rasional ya, maka fenomena apapun bisa dikaji secara ekonomi ya. Fenomena politik, apapun fenomena politik bisa dilihat dari perspektif ekonomi ya. Tidak mesti temanya bertema yang sifatnya masalah resources ya. Bahkan perilaku aktor politik, misalnya kita pernah dengar istilah game teori misalnya, atau Piscetter dilemma ya. Dalam materi sebelumnya kita dulu pernah bahas tentang ini, tentang game teori atau Piscetter dilemma. Misalnya, apakah negara itu ikut perang dagang atau tidak, atau apakah aktor politik itu berkampanye atau tidak, apa strategi terbaiknya. Itu pernah kita bahas pada pertemuan kuliah dasar tentang political economy, tentang ilmu politik. Intinya adalah bagaimana aktor itu berperilaku rasional untuk mengambil suatu keputusan yang paling menguntungkan dan paling minimal risikonya ya. Jadi ketika kita ngomong political economy dalam segi perspektif, artinya setiap fenomena politik bisa dilihat dari kacamata itu. Nah, yang kita bahas yang lebih detail adalah objek yang dikaji ya, cara pandang yang kedua itu objek yang dikaji. Nah, kalau berbeda dengan yang pertama yang melihat dari sisi metode, memang pandangan political economy yang melihat pada sisi yang sifatnya objek yang dikaji, maka yang dikaji adalah hal yang sifatnya materi-materi yang bersangkut dengan masalah satu power, kekuasaan ya. Yang kedua berhubungan dengan sumber daya ya. Sumber daya itu bisa manusia macam-macam. Artinya bagaimana resources, atau kita sebut dengan istilah resources, itu dibagi atau dikelola oleh orang yang mempunyai power, kekuasaan. Kekuasaan itu bisa jadi dimiliki oleh negara ya, sebagai orang yang memiliki sah, atau jangan orang ya, organisasi yang memiliki secara sah kekuasaan untuk memaksakan ya, agar terjadi ketertiban umum, misalnya seperti itu. Negara yang secara sah kita pilih pemerintahnya ya, untuk mengatur kepentingan publik. Mengatur kepentingan publik itu satu adalah masalah resources, masalah sumber daya. Bagaimana dia didistribusikan, bagaimana dia dimiliki ya. Nah, itulah yang kemudian jadi objek yang dipelajari dalam ekonomi politik ya. Jadi tapi yang memiliki power itu kan tidak mesti negara. Ya, kita bisa lihat juga misalnya adalah multinational companies atau perusahaan-perusahaan multinasional. Ini juga contoh bagaimana dia juga punya relasi power dengan negara. Walaupun dia tidak punya kekuasaan secara mutlak untuk mengatur, tapi dia bisa mempengaruhi keputusan negara. Nah, bisa juga civil society, macam-macam aktor yang kemudian bisa dikatakan memiliki power ya. Bahkan negara juga bisa dipengaruhi oleh think tank atau para pemikir atau kita sebut dengan istilah epistemic circle ya, kalau istilah kemudian epistemic circle. Mereka yang ilmuwan yang mengkaji tentang permasalahan kebijakan yang bisa mengaruhi negara. Nah, relasi power inilah kemudian yang diteliti ya. Resources itu bisa masalah pengelolaan kekayaan alam ya. Kekayaan alam, sumber daya manusia ya. Kita bisa melihat tentang masalah bagaimana negara itu trade, berdagang ya, atau bagaimana kemudian kita melihat fenomena bagaimana sumber daya mineral kita diolah, tambang, lingkungan hidup, macam-macam.
intinya adalah pada bagaimana resources itu dikelola, diperoleh dan di manage oleh yang punya kekuasaan. Nah, inilah pengertian dari political economy secara umum ya. Secara umum itu bisa secara metodenya bisa jadi objek yang dikaji. Nah, kalau kita perhatikan umumnya negara-negara di universitas top dunia di Amerika seperti MIT ya, Manchester Institute of Technology ya, MIT, bahkan Harvard ya. Makanya yang di Inggris adalah School of Economics, mereka mengkaji political economy itu lebih kepada sisi methods ya. Jadi kuat di matematika dan statistik ketimbang objek yang dikaji. Kalau kita buka-buka kurikulum atau silabus dari universitas top di dunia, maka mereka mempelajari lebih dari sisi methods ya, ketimbang sisi objek yang dikaji. Nah, kalau mata kuliah ini ada kata development-nya ya, artinya mata kuliah ini tidak secara langsung bahas tentang metode, tapi lebih banyak objek yang dikaji, yaitu bagaimana negara mengelola pembangunannya ya secara political economy. Nah, nanti pada pada video selanjutnya kita akan bahas itu secara detail apa itu development. Untuk sementara mungkin ini videonya, selamat menantikan video